Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Sword Art Online Season 1. Sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe-nya dari teman-teman, karena hanya 7% dari teman-teman yang subscribe. Yuk naikin angka ini, biar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya. Let's go! Anime ini dibuka dengan diperlihatkannya perilisan sebuah game MMORPG terbaru berbasis virtual reality bernama Sword Art Online, atau biasa disingkat dengan nama SAO. Lalu untuk cara mengakses game tersebut harus menggunakan alat bernama Nevergear, yakni semacam konsol berbentuk helm. Di sini para player hanya akan tidur dan bermain game tersebut layaknya mimpi. Kita masuk ke inti cerita. Di sini sang MC kita, yaitu Kirito, juga ikut login pada game SAO saat pertama kali gamenya rilis. Namun sebelum bermain game SAO, Kirito sudah pernah menjadi beta tester dalam game SAO, sehingga ia terlihat santai saat berada di game SAO. Dan ketika Kirito hendak mencari item untuk menaikkan level, tiba-tiba Kirito bertemu dengan player baru yang baru saja bermain game SAO. Ia bernama Klein. Di sini Klein meminta Kirito untuk mengajarinya mengenai game SAO. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba seluruh player terpanggil di semacam balai kota lantai 1 oleh sang pembuat game, yakni Kayaba Akihiko. Di sini Kayaba mengatakan bahwa seluruh player saat ini tidak akan bisa logout. Dan jika ingin logout, mereka harus menyelesaikan 100 lantai yang ada di game SAO terlebih dahulu. Di sini Kayaba juga menjelaskan jika terdapat player yang mati di dalam game, maka tubuh asli player di dunia nyata juga akan ikut mati. Selain itu, Kayaba juga menyarankan agar tidak melepas paksa Nevergear mereka di dunia nyata, karena hal tersebut juga akan membahayakan untuk otak mereka sehingga mengakibatkan kematian. Lalu setelah pengumuman tersebut, seluruh player di sana menjadi panik dan ketakutan karena mereka tidak bisa keluar dari game mematikan tersebut. 1 bulan pun berlalu. Di sini para player masih belum ada yang berhasil naik ke lantai 2. Hingga suatu ketika terdapat beta tester yang mengajak beberapa player untuk bertarung bersama melawan bos lantai 1. Di sini Kirito juga ikut bersama teman barunya bernama Asuna. Singkat cerita, beta tester tersebut melakukan kesalahan sehingga membuatnya harus tewas. Dan akhirnya Kirito lah yang berhasil mengalahkan bos tersebut. Di sini terdapat seorang player yang merasa kesal terhadap Kirito, karena Kirito sebagai beta tester tidak memberitahu mengenai info bos lantai 1. Namun di sini Kirito malah menyombongkan diri bahwa ia bukanlah beta tester biasa, karena dulu Kirito pernah berhasil mencapai lantai 74. Beberapa bulan kemudian, Kirito memutuskan untuk bermain SAO secara solo. Hal ini dikarenakan ia pernah ikut dalam sebuah party kecil yang mana karena keteledoran Kirito, akhirnya semua anggota party tersebut pun tewas. Sehingga dari kejadian itu membuat Kirito cukup trauma. Namun meski begitu, Kirito tetap membantu player yang lain jika berada dalam kesulitan, seperti halnya Silika yang nantinya juga menjadi teman dari Kirito. 1 tahun 3 bulan setelah game SAO rilis pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Asuna yang telah menjadi player yang kuat. Terbukti dengan dirinya yang saat ini menjadi wakil komandan dari guild paling terkuat di SAO yang bernama Knight of the Blood atau biasa disebut KOB. Di sini kita diperlihatkan Kirito yang kerap kali berdebat dengan Asuna mengenai cara mengalahkan bos monster. Meskipun saat ini Kirito seorang solo player, ia tetap membutuhkan player lain jika berhadapan dengan monster yang susah dikalahkan seorang diri. Namun karena saling berdebat, membuat kedekatan Kirito dan Asuna semakin dekat. 2 bulan pun berlalu.
Saat ini Kirito memutuskan untuk membuat sebuah pedang baru di tempat sahabat Asuna, yaitu Lisbeth. Singkat cerita, Kirito dan Lisbeth pun pergi mencari bahannya yang ternyata terbuat dari kotoran naga. Dan akhirnya, pedang kedua Kirito pun telah siap dengan nama Dark Repuscle. Di sini kita diperlihatkan sejak bertemu dengan Kirito, mulailah timbul perasaan suka Lisbeth terhadap Kirito. Namun hal tersebut tak berlangsung lama, karena akhirnya Lisbeth tahu bahwa saat ini Kirito telah berpacaran dengan sahabatnya, yaitu Asuna. Sehingga Lisbeth pun harus melepas Kirito demi sahabatnya tersebut. Beberapa bulan pun berlalu. Saat ini Kirito dan Asuna terlihat semakin dekat. Bahkan Asuna kerap kali meninggalkan KOB hanya untuk berparti dengan Kirito. Mengetahui hal tersebut, sang komandan KOB yang bernama Heathcliff memutuskan untuk berduel dengan Kirito. Yang mana jika Kirito kalah, maka Kirito harus masuk ke KOB. Dan jika Kirito yang menang, maka Asuna boleh ikut bersama Kirito. Dan singkatnya, pertarungan tersebut berhasil dimenangkan Heathcliff, sehingga membuat Kirito harus bergabung ke KOB. Pada hari pertama di KOB, Kirito akan mengikuti sebuah pelatihan bersama Godfrey dan juga pengawal dari Asuna di KOB, yaitu Kuradel. Singkat cerita, saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Kuradel melumpuhkan Kirito dan juga Godfrey. Hal ini dikarenakan Kuradel sebenarnya merupakan bagian dari kelompok bernama Lockin Coffin, yang mana salah satu tujuan kelompok tersebut adalah membunuh player yang lain hanya untuk memuaskan hasrat mereka saja. Di sini Kuradel berhasil membunuh Godfrey, dan ketika Kuradel akan membunuh Kirito, untungnya Asuna datang tepat waktu, sehingga Kirito berhasil bangkit dan membunuh Kuradel. Lalu setelah kejadian tersebut, Asuna dan Kirito meminta izin cuti kepada Heathcliff untuk sementara waktu. Dan ternyata alasan lain Kirito dan Asuna cuti adalah mereka ingin berbulan madu di sebuah rumah kayu di lantai 22. Yap, ternyata setelah kejadian sebelumnya, Kirito dan Asuna memutuskan untuk menikah, namun hanya di dalam game. Beberapa hari kemudian, saat Kirito dan Asuna keluar, tiba-tiba mereka bertemu dengan gadis kecil yang pingsan di tengah hutan. Gadis tersebut bernama Yui. Dan setelah Yui bangun, di sini ia tidak mengingat apapun. Maka dari itu, Yui memanggil Kirito dan Asuna dengan sebutan Papa dan Mama. Singkat cerita, setelah ditelusuri, ternyata Yui sebenarnya merupakan sebuah program yang ada pada game SAO, yang mana tugasnya sendiri adalah untuk memperbaiki suasana emosional dari para player. Jika seorang player sedang sedih, maka tugas Yui untuk menghibur player tersebut. Namun semenjak kejadian, para player yang tidak bisa logout, sistem Yui pun mulai tidak bisa diakses. Dan karena sebelumnya Yui sempat membunuh seekor monster NPC, sehingga saat ini Yui akan ditiadakan oleh sistem, karena saat ini Yui dianggap sebagai virus. Dan sebelum Yui dihapus, untungnya Kirito berhasil mengkonvert Yui menjadi sebuah item bernama hati Yui, sehingga saat ini keberadaan Yui masih ada meskipun dalam bentuk item. Lalu setelah Kirito dan Asuna cuti, mereka dipanggil Heathcliff untuk ikut bertarung melawan bos lantai 76. Dan singkatnya, setelah berhasil mengalahkan bos lantai 76, di sini Kirito merasa curiga terhadap Heathcliff karena HP dari Heathcliff yang sedari tadi tidak bisa mencapai warna kuning saat bertarung melawan bos lantai 76. Dan benar saja saat Kirito mencoba menyerangnya, tiba-tiba muncul sebuah notifikasi bahwa Heathcliff adalah objek yang abadi. Di sini akhirnya Heathcliff mengaku bahwasannya ia adalah Kayaba Akihiko selaku pembuat game SAO. Lalu Kayaba memberikan keringanan jika Kirito berhasil mengalahkannya, maka semua orang bisa logout tanpa harus sampai di lantai 100. Singkatnya, Kirito pun menerima tawaran tersebut.
Namun di sini, Kirito sama sekali tak berdaya melawan Kayaba. Ditambah lagi dengan tewasnya Asuna saat ia mencoba menyelamatkan Kirito dari serangan Kayaba. Namun tiba-tiba muncul sebuah keajaiban, yaitu terjadinya bug pada karakter Kirito, yang mana seharusnya karakter Kirito sudah mati. Secara mengejutkan, ternyata karakter Kirito masih bisa berdiri, sehingga Kirito bisa menyerang balik Kayaba. Seketika itu juga, akhirnya game SAO pun berhasil diselesaikan, dan para pemain pun akhirnya bisa logout dari game SAO. Di sini kita diperlihatkan Kirito dan Asuna yang ternyata masih hidup. Hal ini dikarenakan Kayaba sengaja membuat Kirito dan Asuna belum logout dari game SAO, sehingga mereka berdua pun bisa selamat. Lalu sejak kalahnya Kayaba, akhirnya game SAO pun perlahan mulai hancur dan seluruh pemain pun akhirnya bisa logout. Lanjut. Saat ini kita diperlihatkan Kirito yang akhirnya bisa logout dari game SAO dengan selamat. Namun yang membuat Kirito terkejut, ternyata saat ini sebanyak 300 player dikabarkan masih belum bisa logout, termasuk Asuna. Dan setelah ditelusuri, ternyata setelah hancurnya game SAO, saat ini 300 player sedang terperangkap di dalam sebuah game virtual bernama Alfheim Online atau biasa disingkat ALO. Lalu yang membuat Kirito sangat marah karena salah seorang pengembang game ALO, yaitu Sugou, mengatakan bahwa salah satu alasan Sugou menjebak para player terutama Asuna karena ia ingin dianggap sebagai penyelamat dari Asuna, sehingga nantinya ia bisa menikahi Asuna. Di sisi lain, Kirito juga mendapat kabar dari Agil bahwa ia menemukan foto Asuna yang terjebak dalam sebuah sangkar yang berada di game ALO. Mengetahui hal tersebut, Kirito pun langsung masuk ke game ALO untuk menyelamatkan Asuna. Saat di dalam game ALO, Kirito merasa terkejut karena data skillnya yang ada di game SAO ternyata masih ada. Hal ini dikarenakan sebenarnya game ALO simpelnya masih satu development dengan SAO, sehingga hal ini sangat menguntungkan Kirito karena ia tak perlu bersusah payah dalam menaikkan level karakternya. Bahkan Yui yang sebelumnya menjadi item, kini akhirnya Yui berhasil bangkit lagi pada game ALO. Lalu karena saat ini lokasi Asuna berada di sebuah pohon besar bernama pohon kehidupan, akhirnya Kirito pun bergegas menuju ke pohon tersebut. Di sini Kirito juga ditemani seorang gadis yang bernama Liva. Alasan Liva mau menemani Kirito karena sebenarnya Liva sedang jatuh hati kepada Kirito setelah Kirito menyelamatkannya dari serangan musuhnya. Singkat cerita, setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya mereka sampai di pohon kehidupan. Namun di sini Liva melarang Kirito untuk masuk ke sana, yang mana sebelumnya Kirito sempat mencoba masuk ke sana. Namun karena musuhnya terlalu banyak, sehingga membuat Kirito hampir tewas. Lalu dari sini, sepertinya Kirito mulai menyadari bahwa sosok dari Liva sebenarnya adalah adiknya, namun tak sedara bernama Suguha. Dan benar saja, seketika itu Liva pun langsung logout dari game ALO. Lalu karena Kirito dan Suguha berada di satu rumah, Kirito pun mencoba menenangkan Suguha. Di sini terungkap, ternyata sejak Suguha tahu bahwa Kirito bukan kakak kandungnya, Suguha pun merasa jatuh hati kepada Kirito. Namun setelah ia mengetahui bahwa Kirito telah berpacaran dengan Asuna, ia pun mencoba berpaling dan bertemulah Suguha dengan Kirito yang ada di game ALO. Dan yang membuat Suguha terkejut, ternyata Kirito yang Suguha sukai di game ALO merupakan kakaknya sendiri. Lalu setelah perasaan Suguha menjadi tenang, akhirnya Suguha pun mau membantu Kirito untuk masuk ke pohon kehidupan. Dan singkatnya, di sini Kirito berhasil masuk ke dalam inti dari pohon kehidupan. Lalu dengan bantuan Yui, kini Kirito akhirnya bisa bertemu kembali dengan Asuna. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama, karena tiba-tiba Sugou datang dan membuat Kirito dan Asuna tak berdaya.
Hal ini dikarenakan status Sugou di game Alo adalah sebagai Game Master, sehingga ia bisa melakukan apapun sesuka hati. Awalnya Kirito merasa frustasi, lalu dari alam bawah sadarnya ia bertemu dengan Kayaba Akihiko, yang mana sebenarnya saat ini jasad dari Kayaba Akihiko di dunia nyata telah tewas. Namun sebelum itu, ia sempat memindahkan kesadarannya ke dalam game SAO. Dan karena game Alo juga masih satu server dengan SAO, sehingga ia pun bisa berkeliaran di game Alo juga. Di sini Kayaba memberi Kirito sebuah bantuan untuk mengakses Game Master di game Alo, agar Kirito bisa mengalahkan Sugou. Lalu singkatnya, berkat bantuan Kayaba, Kirito pun berhasil mengalahkan Sugou. Selain itu, akhirnya Kirito bisa membuat Asuna agar bisa logout dari game Alo. Dan setelah selesai, Kirito pun bergegas menuju tempat Asuna dirawat, agar ia bisa bertemu dengan Asuna secara langsung. Lalu saat di parkiran, tiba-tiba Kirito sekali lagi dihalangi Sugou. Namun untungnya, Kirito berhasil mengatasinya, sehingga ia pun bisa bertemu dengan Asuna secara langsung di dunia nyata untuk pertama kali. Dan di akhir cerita, kita diperlihatkan game Alo yang secara resmi telah ditutup, karena game Alo dianggap sebagai game yang ilegal. Namun saat Kirito bertemu dengan Kayaba di Alo, Kirito diberikan semacam program bernama The Seed, yang mana program tersebut menjadi cikal bakal terciptanya game virtual lain seperti SAO. Dan benar saja, setelah Kirito mengunggahnya di internet, mulai banyak perusahaan resmi menciptakan game virtual yang sama seperti SAO. Bahkan game Alo yang sebelumnya ditutup, akhirnya kembali dirilis secara resmi. Lalu yang mengejutkan, ternyata di dalam game Alo terdapat sebuah kastil terbang seperti yang ada di SAO, sehingga para player SAO yang selamat bisa memainkan game SAO di game Alo tanpa harus takut tewas di dunia nyata. Oke, untuk pembahasan anime Sword Art Online Season 1 cukup sampai di sini, dan nanti akan kita lanjut ke pembahasan season selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.